Halo anak-anak semuanya, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar kalian di rumah? Apakah masih tetap sehat? Masih tetap semangat belajar pada pagi hari ini? Nah anak-anak, pada hari ini kita masuk ke pembelajaran yang keenam subtema yang ketiga. Jadi hari ini kita menyelesaikan pembelajaran yang keenam di tema 4 subtema yang ketiga ya. Nanti pada hari Senin kita akan mengadakan ulangan harian di subtema yang ketiga. Ya, jadi nanti jangan lupa untuk belajar. Jadi kalian tetap seperti kemarin sesinya. Ya, sesi yang pertama ya akan ulangan di hari Senin dan sesi yang kedua masuknya akan ulangan di hari Selasa. Jadi jangan lupa untuk belajar di rumah pembelajaran dari 1 sampai 6 subtema yang ketiga di tema 4 ya. Nah, anak-anak sekarang untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama seperti biasa. Di sini Ibu Guru sudah menyiapkan doa teks Bapa Kami. Nah, di sini kita akan berdoa secara bersama-sama. Mari kita angkatkan kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang langsung saja kita melihat materi yang akan kita pelajari di pembelajaran ke-6 hari ini. Materi yang pertama itu pembelajarannya adalah bahasa Indonesia, yaitu menilai amanat dalam cerita. Itu ada di halaman 96 di buku LKS kalian. Nah, kemudian yang kedua itu adalah PPKN, materinya sikap baik dan sikap tidak baik. Itu ada di halaman 98. Nah, sekarang kalian ambil buku LKS-nya, buka halaman 96. Kita akan belajar di pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita akan melihat bagaimana cara kita menilai amanat dalam sebuah cerita. Nah, menilai amanat dalam sebuah cerita, ya. Di sini sebuah cerita dapat berisi hal yang menyenangkan dan menyedihkan, ya. Jadi dalam sebuah cerita kita tidak hanya menyimak atau kita tidak hanya melihat, membaca cerita-cerita yang menyenangkan saja, tetapi terkadang kita juga bisa membaca cerita yang menyedihkan, ya, yang membuat kita misalnya meneteskan air mata, menangis, sedih, terharu, ya. Nah, itu. Jadi sebuah cerita tidak hanya berisikan hal-hal yang menarik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat kita tertawa, bahagia, gembira, ya, tetapi ada juga hal-hal yang menyedihkan yang bisa kita temukan dalam sebuah cerita, ya. Nah, di dalam sebuah cerita tentunya ada amanat yang disampaikan oleh pengarang dari cerita yang sudah ia buat tadi. Nah, di sini kamu dapat ikut gembira jika mendengar cerita yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Nah, jika misalnya kalian bercerita atau misalnya kalian mendengar cerita atau membaca cerita yang menyenangkan, kalian pasti ikut gembira, ya, kalian pasti ikut senang. Nah, begitu juga dengan kebalikannya, jika kalian membaca cerita yang sedih, kemudian kalian mendengarkan cerita yang sedih, maka kalian juga akan ikut sedih, ikut terharu, ya, ikut merasakan kesedihan di dalam cerita tersebut. Nah, di sini setiap cerita itu pasti mengandung pesan atau amanat di dalamnya, ya, baik itu cerita yang menyedihkan ataupun cerita yang menyenangkan, ya. Semua cerita itu pasti mengandung pesan atau amanat di dalamnya. Nah, pesan atau amanat itu fungsinya apa? Fungsinya agar kita sebagai seorang pembaca tahu, ya, amanat yang baiknya apa yang terkandung di dalam cerita tersebut. Amanat baiknya itu seperti apa, kemudian pesannya itu seperti apa manfaatnya untuk kita sebagai pembaca dari cerita yang sudah kita baca tadi. Kemudian kapan kita akan mendapat amanat dalam sebuah cerita? Nah, kita akan mendapat amanat dalam sebuah cerita ketika kita sudah selesai membaca cerita tersebut atau ketika kita sudah mendengarkan cerita itu sampai selesai. Nah, kalau kita sudah membacanya sampai selesai atau kita sudah mendengarkan ceritanya sampai selesai, maka kita akan mendapatkan amanat dalam sebuah cerita, pesan dari sebuah cerita itu.
amanatnya apa, pesannya apa, manfaatnya apa untuk kita. Ya, apa yang bisa kita tiru, apa yang bisa kita ambil dari amanat dalam cerita yang kita dengarkan atau kita baca tadi. Nah, oleh karena itu, amanat sering juga disebut dengan pesan dari pengarang untuk pembacanya. Jadi amanat ini biasanya itu disebut dengan pesan, ya. Pesan apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang lewat ceritanya tadi? Apa kegunaan pesan itu? Apa manfaatnya untuk kita sebagai seorang pembaca dari cerita yang ia sajikan atau cerita yang ia buat tadi? Nah, pesan yang disampaikan itu biasanya berupa pesan moral, pesan-pesan yang berguna tentunya untuk kita, pesan-pesan yang baik, pesan-pesan yang bisa kita contohi. Nah, kemudian, di sini pesan moral itu berupa nilai-nilai yang baik atau buruk yang bisa dijadikan contoh atau teladan bagi para pembaca. Jadi di sini ya, untuk nilai-nilai yang baik kita bisa mencontohnya, ya, kita bisa menjadikan nilai itu sebagai teladan, sebagai pedoman, ya, petunjuk untuk kita. Bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya, ya, mengambil apa? Mengambil baiknya. Ya, dampak baiknya apa, dampak positifnya apa dari sebuah cerita tadi. Kemudian kita juga bisa membedakan, ya, mana misalnya perilaku yang baik, mana sifat yang baik, atau mana perilaku yang buruk dan sifat yang buruk. Nah, di situ kita bisa membedakan dari pesan moral itu tadi. Kita hanya bisa mengambil nilai-nilai yang baiknya saja, yang buruknya jangan. Nah, sekarang selanjutnya mendengarkan cerita dongeng Si Kancil dan Si Put. Nah, di buku kalian di halaman 96 itu ada cerita tentang Si Kancil dan Si Put. Kalian bisa baca, ya, cerita tentang Si Kancil dan Si Put. Nanti kalian bisa tahu amanat di dalam cerita Si Kancil dan Si Put itu apa, ya. Kalian bisa tahu, kemudian kalian bisa tahu tokoh-tokohnya siapa, wataknya siapa, bagaimana, kemudian latarnya dan temanya. Ya, nanti kalau kalian sudah selesai membaca, kalian bisa tahu, oh, tokohnya ini, wataknya seperti ini, latarnya ini, temanya ini, dan kalian juga bisa tahu amanat dalam sebuah cerita itu apa. Ya, nanti kalian bisa baca di rumah. Nah, kemudian di sini ada unsur-unsur intrinsiknya, ya. Ingat, unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita itu apa? Kemudian amanat dalam sebuah cerita itu apa? Ya, nanti kalian bisa belajar lagi di rumah, ya. Kemarin sudah Ibu jelaskan, ya, unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Sudah ada kemarin di pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pembelajaran PPKN, yaitu sikap baik dan sikap yang tidak baik. Nah, sikap yang baik itu artinya perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya kehidupan sekolah maupun di kehidupan atau di lingkungan keluarga. Jadi di sini sikap baik itu kita harus berperilaku baik, tunjukkan sikap yang baik, ya, terhadap misalnya orang tua, teman, ya, kakak, adik, misalnya, atau paman, bibi, kakek, nenek. Nah, di situ kalian bisa mencerminkan atau kalian bisa memperlihatkan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma. Contohnya misalnya kalau kalian pulang sekolah, datang ke sekolah, kalian salim atau mencium tangan kedua orang tua kalian. Kemudian misalnya mengucapkan selamat pagi ayah, atau misalnya selamat siang ibu, seperti itu. Atau misalnya kalau kalian dijemput ke kelas, ya, kalian bisa, ya, mengucapkan kata terima kasih kepada orang tua. Ya, misalnya, terima kasih mama sudah jemput saya hari ini, misalnya. Nah, atau terima kasih kakak sudah jemput adik hari ini. Nah, seperti itu. Kalian bisa mengucapkan kata-kata itu, ya, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, ya. Itu adalah salah satu contohnya.